Oke, jadi gue memutuskan untuk rajin menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang masuk ke media sosial gue. Kenapa? Karena dengan begitu gue artinya memberi sesuatu yang lo butuhkan, bukan sesuatu yang ingin gue sampaikan. Karena yang ingin gue sampaikan belum tentu lo butuhkan, dan yang menurut gue penting untuk disampaikan belum tentu lo rasa itu penting untuk lo dengar. Jadi agar lebih efektif menjawab sesuatu yang lo butuhkan, gue putuskan untuk rajin-rajin bikin video menjawab apa yang menjadi pertanyaan kalian. Dan kemarin gue baca di Instagram pertanyaan yang dari Fikri Fajri. Bib, sekali-sekali bahas dong tentang fenomena yang merah-merah itu, Bib. Saya tahu maksud Anda. Oke, gue bahas secara sederhana dan umum aja ya. Fenomena perdukunan. Jadi sebenarnya perdukunan itu bukan hal yang baru dalam Islam. Sejak sebelum Islam dan di zaman Islam pertama kali turun melalui Nabi Muhammad, itu sudah ada praktek perdukunan. Misalnya dalam suratul Baqarah ayat 102, Allah menjelaskan bahwa ada tuh perdukunan yang dia sudah punya job desk secara khusus, yaitu memisahkan pasangan yang sudah menikah dengan menceraikannya. Begitu juga di dalam surat Al-Falaq misalnya, itu bicara juga tentang praktek perdukunan atau sihir. Di ayat yang keempat misalnya dikatakan wa min sarrin naffatsatikil uqad. Itu bicara tentang nenek-nenek sihir yang meniup-niup semacam benang sebagai bentuk dia untuk melakukan praktek perdukunan atau penyihirannya itu. Tentu untuk hal-hal yang negatif, yaitu mencelakakan orang lain dan lain sebagainya, dan bersumber juga dari kekuatan-kekuatan negatif, yaitu kekuatan-kekuatan gaib yang tidak direstui oleh Allah. Jadi dari zaman dulu perdukunan itu atau sihir itu sudah ada. Fir'aun juga menggunakan itu, tapi kemudian dikandaskan oleh Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu bersandar kepada zat yang maha segala-galanya, termasuk zat yang menciptakan jin-jin yang kemudian berkhianat kepada zat yang maha pencipta itu dan bersekongkol dengan manusia-manusia yang sungguh tersesat. Dan diceritakan juga di dalam surat Al-Falaq bahwa semua bentuk sihir atau perdukunan itu kandas kalau kita berlindung kepada Tuhan yang maha segala-galanya. Qul a'udzu birabbin falaq, kata Allah. Katakanlah bahwa aku berlindung dari segala bentuk sihir, dukun, kedengkian, keirian, netizen, hoax, fitnah kepada Allah. Jadi kalau lu pengen aman dari dukun, lu mendekatkan diri kepada Tuhan. Gitu aja simpelnya. Nah, dalam Islam, orang yang percaya dukun itu bukan hanya dosa, tapi bodoh. Makanya, kalau orang menyebut dukun itu sebagai orang pintar, itu salah. Karena mereka sebenarnya tidak pintar. Karena orang pintar itu ikut tes SPMB dan lulus. Orang pintar itu menggali
ilmu-ilmu dari Quran, orang pintar itu menggali ilmu-ilmu dari buku-buku sains. Jadi kalau dukun itu bukan orang pintar. Tapi benar untuk yang sebaliknya atau mafhum mukhaladohnya kalau dalam ilmu logika, yaitu pendengarnya, orang yang percaya kepada dukun itu kalau mau disebut orang bodoh, nah itu baru benar. Karena memang begitu. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang percaya dukun, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, lebih tegas lagi, siapa yang percaya dukun, penyihir, peramal, atau sejenisnya, maka dia artinya telah kufur atau menentang ketetapan Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi dosanya serius tuh kalau orang percaya kepada hal-hal yang seperti itu. Dan di dalam surat An-Nisa ayat 120 bukan hanya dosa, itu orang yang percaya hal-hal gaib yang bersumber dari kegelapan itu disebut sebagai kebodohan. Kenapa? Karena sifat setan dalam surat An-Nisa ayat 120 itu disebut pembohong. Jadi ngapain lu percaya kepada makhluk yang telah dilabeli sebagai pembohong, pabrik hoax gitu. Jadi bukan hanya dosa, itu juga bodoh gitu. Oleh karena itu dalam surat Jin ayat 26 dan 27 kata Allah, lu jangan percaya kepada segala sesuatu yang bersifat gaib kecuali dari Allah atau dari orang-orang yang diperkenankan oleh Allah untuk menyampaikan hal-hal gaib yang sumbernya juga dari Allah, yaitu para nabi, para rasul, atau orang-orang soleh yang Allah memang berikan bocoran tentang hal-hal gaib dan izinkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Jadi boleh percaya hal-hal gaib, tapi bukan ke dukun, penyihir, dan lain sebagainya, tapi kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Karena dia diberitahu oleh Allah sehingga pasti benar, dan diizinkan oleh Allah sehingga pasti baik. Tapi itu pun bukan sesuatu kebanggaan bagi para nabi, para rasul, dan para kekasih Allah. Mengetahui hal-hal gaib itu bukan sesuatu yang sifatnya kebanggaan. Makanya kata Jalaluddin Rumi, salah seorang tokoh spiritualis muslim yang tersohor, ketika dikatakan oleh seseorang yang datang kepadanya, ada orang hebat di luar sana. Kenapa kata Rumi? Iya, karena dia bisa terbang. Kemudian kata Rumi, kalau cuma bisa terbang, burung juga bisa terbang. Dia juga hebat. Orang itu gak lebih hebat dari burung dong. Ada juga satu orang yang bisa jalan di atas air. Terus kata Rumi, kalau cuma jalan di atas air, binatang bernama ikan itu jauh lebih lihai. Apa hebatnya, kata dia. Jadi para kekasih Tuhan, juga para nabi dan para rasul, itu tidak pernah membanggakan sesuatu yang sifatnya supranatural. Karena itu dalam hadis riwayat Imam Abu Hurairah dikatakan bahwa mukjizat teragung yang pernah ada di muka bumi ini adalah mukjizatnya Nabi Muhammad berupa Al-Quran. Bukan tentang mukjizat-mukjizat yang sifatnya supranatural. Ya itu memang mukjizat, tapi kalau lu tanya yang paling agung apa? Itu Al-Quran. Yang isinya adalah ilmu pengetahuan. Baik itu ilmu-ilmu yang bersifat agama maupun ilmu-ilmu yang bersifat umum atau iptek, sains dan teknologi. Jadi kalau lu pengen jadi orang pinter, kata Al-Quran, pelajarilah Al-Quran yang di dalamnya ada ilmu-ilmu yang sifatnya agama maupun ilmu-ilmu yang sifatnya umum, bukan justru mempelajari ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu perdukunan dan lain sebagainya. Itu gak hebat dalam perspektif Al-Quran. Dan kalau lu nanya ya ke gue misalnya, Bib, kalau gue ingin mendapatkan sesuatu yang instan, yang sifatnya gaib, dari sosok yang keramat, gue itu harus kemana? Maka gue bilang ke lu bahwa sosok terdekat dengan lu yang paling keramat
itu adalah ibu lo. Jadi kalau lo ingin keajaiban dalam hidup lo, mintalah kepada Allah melalui ibu lo. Lo cium tangannya, lo minta tangannya memegang kepala lo, dan mintalah kepada Allah dengan perantara ibu lo, maka itulah sedahsyat-dahsyatnya keajaiban. Bukan dukun, bukan penyihir. Jadi ngapain lu ngeribetin dukun lah, sihir lah, dan lain sebagainya. Tapi kalau lu nanya, apakah tidak diperkenankan dalam Islam berhubungan, bekerja sama, atau meminta bantuan jin? Sebenarnya diperkenalkan aja. Misalnya dalam surah An-Naml ayat 27, di sana dikisahkan bagaimana Nabi Sulaiman itu memiliki serdadu-serdadu dari kalangan jin dan menggunakan kekuatan jin untuk kepentingan-kepentingan mulia dari Nabi Sulaiman. Begitu juga Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' menceritakan tentang sahabat Abu Musa Al-Asy'ari yang ketika itu meminta bantuan jin untuk menemukan keberadaan Sayyidina Umar Ibnul Khattab yang saat itu tidak ada di sekitar masyarakat muslim saat itu, dan ada kepentingan yang sangat utama terkait dengan Sayyidina Umar saat itu. Karena dicari-cari gak ada, nanya ke jin tuh. Jadi bekerja sama, kemudian berinteraksi dengan jin, menurut para ulama diantaranya Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah juga, itu nggak apa-apa, asalkan kerjasama itu dengan niat baik, tujuan baik, dan dilakukan dengan cara-cara yang baik, bukan dengan niat, tujuan, dan cara yang bertentangan dengan syariat Islam. Karena jin itu juga seperti kita, makhluk Allah yang juga terbebani hukum untuk taat kepada Allah, sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam salah satu firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia itu sama-sama makhluk Allah yang juga bertugas untuk beribadah kepada Allah. Dan mohon maaf, itu bukan surat An-Nas. Oke, itu jawaban gue. Jadi cukup dalam urusan beranak aja lo percaya kepada dukun, karena itu bersifat saintifik, berbasis kepada ilmu dan pengalaman. Tapi untuk urusan lain, lo hanya percaya kepada Allah dan segala sesuatu yang diperkenankan oleh Allah untuk lo percaya. Dan jangan lupa, keramat yang paling ultimate adalah ibu lo.